Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Apakah Allah itu nama diri? Bagaimana sejarah nama Allah? Pendiri dari perintis ilmu tata bahasa Arab itu namanya Imam Sibawai, yang dikenal dengan dunia kajian Islam itu adalah Nahwu Shorof. Ya, ilmu bahasa Arab itu perintisnya adalah Imam Sibawai, dan Imam Sibawai itu sendiri menganggap bahwa kata Allah itu adalah bentukan, bukan kata Allah itu ada tidak bisa dilacak asal-usulnya. Bisa, menurut dia kata Allah itu berasal dari kata alaha, menyembah, aliha, mengagumi, lalu menjadi ilah, ditambahi dengan kata sandang al menjadi al-ilah, dan al-ilah itu dalam proses perjalanan waktu kemudian dikenal bentuk singkatnya Allah. Ini yang mengatakan bukan orientalis. Ada juga kalangan teman-teman muslim yang menganggap bahwa al-ilah itu pendapat orientalis. Masa Imam Baidawi orientalis? Masa Imam Samaksari orientalis? Masa Imam At-Tabari orientalis? Masa Imam Sibawai pendiri ilmu tata bahasa Arab orientalis? Nah, itu saya kira. Begitu juga bahasa Arab, ya, misalnya kata al-ilah menjadi Allah, apa dijumpai contoh yang lain? Ada, misalnya apa? Al-unas, itu bentuk kuno dari kata annas. Artinya al-unas, alifnya hilang, alif hamzahnya hilang, jadi kata annas. Jadi seperti al-unas menjadi kata annas, maka al-ilah menjadi Allah. Gitu loh. Jadi contoh-contoh ini bisa kita dengan mudah kita lacak dalam perkembangan bahasa. Semua yang saya kutip dalam presentasi ini adalah Imam Samaksari, tafsirnya Al-Askar, Al-Kasaf, Imam Baidawi, tafsir Baidawi, ya. Yang semuanya itu adalah ulama-ulama besar Islam. Begitu juga Imam Sibawai, gitu. Maka ketika Imam Samaksari menulis ya Allah, itu di atasnya diberi kode hamzah, itu seperti angka 2 terbalik itu. Jadi tolong dibaca penulisan bentuk vokatif ya Allah itu ya alif, ya fathah ya, lalu alif lam ha. Alif yang pertama dari kata Allah itu diberi tanda hamzah. Ya Allah, itulah penulisan kata ya Allah aslinya. Setelah dilazimkan dalam penulisan, dalam percakapan, maka kata hamzahnya lambat laun hilang. Nah, maka yang kedua adalah ismu jinsi, itu nama jenis tapi khusus. Misalnya ada banyak buku, kutub, tapi yang disebut buku yang ini Alkitab, kitab yang satu-satunya. Ada banyak ilah, sembahan, alihatun jamaknya, tapi sembahan yang satu yang benar itu al-ilah. Nah, lambat laun al-ilah seperti al-unas menjadi anas, al-ilah menjadi Allah. Ini contoh ya. Alhamdulillah. Al itu kata sandang, hamdulillah, segala pujian, alhamdulillah itu kepada, bagi, lah. Mana huruf alifnya sekarang? Kok alhamdulillah alifnya hilang, alif lamnya hilang? Kalau al pada Allah itu adalah satu paket nama Tuhan, tidak mungkin bisa hilang di situ. Nyatanya hilang. Baitullah, lunak, alhamdulillah, alnya malah hilang. Padahal li di situ sebetulnya bukan menunjuk pada kata Allah saja, tapi menunjuk kepada bagi, alhamdulillah. Segala pujian li bagi lah Allah. Lah kenapa kok tetap 2 L di situ ya? Yang mendobel L-nya itu bukan lamnya yang dobel, tetapi sadahnya yang mendobelkan L. Makanya alhamdulillah, segala pujian li bagi Allah. Nah, ini bukti-bukti bahwa istilah Allah itu memang bukan nama diri bagi sang pencipta, apalagi dibatasi dengan Tuhannya orang Islam. Nah, ini bukti-bukti pemakaian kata Allah dalam liturgi Kristen yang berbahasa Arab. Ini saya ambil liturgi gereja ortodok Koptik ini. Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu waqid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya, Allah yang Maha Esa, amin. Itu liturgi dari gereja Koptik. Dan di dalam bahasa Arab orang Kristen itu kata Allah al-ilah itu dipakai bersama-sama. Misalnya, ya, ayyuhal ilah, ya ayyuhal ilah, wahai Allah. Dalam Islam kata al-ilah tidak pernah muncul dalam konteks seruan dalam doa. Dalam Islam cuma dikenal Allahumma dan ya Allah. Tapi dalam Kristen bisa dikenal kata Allahumma, ya Allah, ya ayyuhal ilah, semua dipakai. Seperti dalam doa Trisaktiun dalam berbagai macam bentuk, dari gereja Yunani Ortodok, Koptik Ortodok, Syriak Ortodok, Maronite, itu macam-macam terjemahannya dalam bahasa Arab. Ada yang kudusulillah, kudusul qawi, kudusul lati la yamut irham. Ada kudusu ayyuhal ilah, kudusu ayyuhal qawi, kuduslah engkau ya Allah, ayyuhal ilah. Kadang-kadang kudusu ya Allah, kadang-kadang kudusulillah. Ada banyak varian di situ. Jadi penggunaan kata itu lebih variatif dalam liturgi Kristen. Itu menunjukkan bahwa antara bahasa Arab Kristen dan bahasa Arab yang dipakai orang Islam itu mengarungi sejarahnya masing-masing. Dan kemudian yang menarik sekarang, kata Allahumma itu artinya ya Allah. Tapi mana kata vokatif Arabnya itu dari mana? Allahumma. Kalau vokatif dalam bahasa Arab itu ya ayyuha, hanya itu. Ya Allah, ya ayyuhan nas, atau ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, itu bentuk vokatif. Tidak ada bentuk vokatif kalau Allahumma itu Allah dan umma, itu tidak ada. Itu bukan bentuk vokatif dalam bahasa. Berarti kata Allahumma itu memang sebetulnya Arabisasi dari kata Ibrani Elohim. Elohim menjadi Allahumma dalam bentuk doa, dan ini banyak sekali muncul di dalam kitab-kitab Mazmur, ya. Nah, sekarang kalau Allah itu tidak bisa diterjemahkan, ya ada yang mau nggak terjemahkan. Misalnya tafsiran Al-Quran dalam bahasa Inggris Yusuf Ali, Bismillahirrahmanirrahim, cuman diterjemahkan dengan in the name of Allah, most gracious, most merciful, atau most compassionate, most merciful. Dalam banyak terjemahan bahasa Inggris, Allahnya nggak diterjemahkan. Itu yang menganut Allah itu nama diri tadi. Tapi banyak terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkan kata Allah. Misalnya Al-Quran
terjemahan dari Muhammad Asad, ya. Coba perhatikan itu yang saya copy di situ. Tertulis Bismillahirrahmanirrahim, diterjemahkan in the name of God, most gracious, most merciful. Jadi God diterjemahkan. Bahkan dalam Al-Quran bahasa Ibrani, Al-Quran dalam bahasa Ibrani diterjemahkan Al-Quranul Karim Ha-Quran Ha-Mifwar. Ini misalnya terjemahan dari kata Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Beshem Elohim Har-Rahman Viharakum. Jadi dalam Al-Quran bahasa Ibrani kata Allah juga diterjemahkan Elohim. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.